Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, salam harmoni. Jadi di sini saya akan menjelaskan dua konsep penting yaitu mengenai Homo ludens dan juga Homo faber. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, perkenalkan, nama saya Gusti Agung Pramesti dengan NIM 2215091 dari kelas 9 Literasi Humanistik, Program Studi S1 Sistem Informasi. Nah, kita langsung saja beralih ke materi. Nah, mari kita mulai dengan konsep Homo ludens, di mana Homo ludens ini berarti manusia yang bermain. Nah, istilah ini diperkenalkan oleh Johann Huizinga, seorang ahli yang menekankan bahwa bermain adalah bagian penting dari kehidupan manusia. Dan bermain ini bukan hanya sekedar aktivitas santai atau hiburan belaka, tetapi elemen fundamental yang mempengaruhi budaya, seni, bahkan cara kita berinteraksi dengan orang lain. Nah, coba kita pikirkan, saat bermain kita sering belajar hal baru, mengeksplorasi ide-ide kreatif, atau bahkan memahami situasi yang kompleks. Nah, jadi bermain sebenarnya adalah cara serius yang dibungkus secara menyenangkan untuk kita dapat bertumbuh dan juga belajar. Jadi selanjutnya kita beralih ke Homo faber, di mana Homo faber ini berarti manusia yang bekerja atau manusia pencipta. Nah, konsep ini menggambarkan manusia sebagai makhluk kreatif dan produktif yang mampu menggunakan alat dan teknologi untuk membentuk lingkungan mereka. Nah, contohnya adalah saat kita membuat sesuatu, baik itu kerajinan tangan, memasak, atau mendesain suatu aplikasi, kita menunjukkan kemampuan unik kita untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Nah, ini adalah aspek manusia yang memungkinkan kita untuk terus berinovasi dan juga mengembangkan kehidupan di sekitar kita. Jadi, kedua konsep ini menggambarkan dua sisi manusia, di mana Homo ludens menunjukkan sisi bermain dan eksplorasi kita, sedangkan Homo faber ini menyoroti sisi produktif dan juga kreativitas kita. Nah, keduanya saling melengkapi dan sangat penting untuk memahami siapa kita sebagai manusia. Nah, selanjutnya kecenderungan manusia untuk bermain. Sebentar. Nah, eh, kita pasti sering bertanya-tanya kenapa kita sangat suka bermain. Nah, karena sebenarnya bermain ini adalah bagian alami dari hidup kita sebagai manusia. Nah, selain menyenangkan, bermain juga punya peranan penting dalam membantu kita untuk mengurangi stres, mempererat hubungan sosial, bahkan meningkatkan kebahagiaan yang ada dalam diri kita. Nah, coba bayangkan, di tengah kesibukan dan tekanan hidup sehari-hari, bermain bisa menjadi waktu rehat yang menyenangkan untuk kita. Misalnya, saat kita bermain video game, olahraga, atau bahkan sekedar bercanda dengan teman-teman. Nah, aktivitas sederhana ini memberikan kebahagiaan yang seringkali kita butuhkan untuk kembali bersemangat. Nah, jauh lebih dalam lagi, sebagai Homo ludens, manusia punya kecenderungan alami untuk bermain. Nah, aktivitas ini tidak hanya terbatas pada anak-anak, tetapi juga penting untuk orang dewasa. Bermain membantu kita mengembangkan keterampilan sosial, meningkatkan kreativitas, dan merangsang imajinasi, bahkan melatih kemampuan problem solving kita. Jadi bermain bukan hanya sekedar hiburan, ini adalah cara kita untuk bisa belajar, berinteraksi, dan berkembang dengan baik secara pribadi maupun sosial. Bahkan dari permainan yang sederhana, kita bisa menemukan ide-ide baru dan mendapatkan energi yang positif untuk menghadapi kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada karakteristik pribadi sebagai Homo ludens. Nah, di sini kita melihat bagaimana karakteristik Homo ludens dapat ditemukan dalam diri kita. Nah, saya sendiri merasa sangat terhubung dengan konsep Homo ludens itu sendiri. Di mana saya bisa dibilang suka menggambar dan cukup sering mendengarkan musik dan sesekali bernyanyi seperti itu. Nah, aktivitas ini tidak hanya memberikan saya kebahagiaan, tetapi juga menjadi cara untuk mengekspresikan kreativitas saya. Nah, saat bermain dengan imajinasi melalui seni, saya merasa lebih bebas dan juga produktif. Nah, selain itu, saya juga sering bermain game atau permainan lain bersama teman-teman. Nah, aktivitas ini bukan sekedar hiburan, tetapi juga membantu dalam memperkuat hubungan sosial saya sendiri. Nah, dengan bermain, kita dapat belajar bekerja sama, memahami orang lain, dan membangun ikatan yang lebih erat dengan orang lain. Nah, yang menariknya lagi, aktivitas bermain ini seringkali menghasilkan inspirasi baru. Terkadang ide-ide yang kita dapatkan dari bermain justru dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jika kita
hubungkan dengan karakteristik Homo ludens ada tiga hal utama. Yang pertama ada kreativitas. Nah, ini dia. Eh, Kreativitas ini dengan bermain dapat memungkinkan kita mengeksplorasi imajinasi dan juga menciptakan hal-hal baru yang unik. Lalu yang kedua adalah interaksi sosial. Nah, bermain bersama orang lain dapat meningkatkan kemampuan kita dalam berkolaborasi dan juga dapat kembali lagi mempererat hubungan kita dengan orang-orang sekitar kita. Nah, yang terakhir adalah eksplorasi. Nah, bermain adalah sarana untuk kita dapat mencoba hal-hal yang baru. Nah, dengan memperluas wawasan ataupun memperkaya pengalaman kita. Nah, pembahasan terakhir adalah fungsi kontrol peran dari fungsi kontrol diri dalam keberadaan Homo ludens. Nah, bermain memang merupakan aktivitas yang menyenangkan, tetapi kita juga harus ingat pentingnya mengontrol diri sendiri. Walaupun bermain memiliki banyak manfaat, tetapi kita tetap perlu menjaga keseimbangan antara waktu bermain dengan tanggung jawab lain yang kita miliki. Nah, pertama, kontrol diri ini dapat membantu kita menjaga keseimbangan antara bermain dan tugas-tugas penting lainnya. Misalnya, dengan membuat jadwal, kita bisa menentukan kapan waktunya bermain dan kapan waktunya bekerja. Mohon maaf, ya bekerja atau belajar. Nah, ini memungkinkan kita menikmati hiburan tanpa mengabaikan kewajiban kita lainnya. Nah, yang kedua, kontrol diri ini juga meningkatkan kualitas permainan yang kita lakukan. Nah, alih-alih bermain secara berlebihan, kita bisa memilih kreativitas yang konstruktif seperti olahraga atau kegiatan kreatif yang tidak hanya menyenangkan, tetapi juga memberikan manfaat untuk perkembangan diri kita. Nah, yang ketiga, bermain juga bisa menjadi cara yang efektif untuk mengelola emosi dan meredakan stres yang kita miliki. Namun, kita juga harus tetap berhati-hati agar permainan yang kita lakukan tersebut tidak mengganggu aspek lainnya dalam hidup kita. Nah, kesimpulannya adalah kontrol diri memungkinkan kita untuk menikmati sisi menyenangkan dari bermain sambil tetap bertanggung jawab terhadap pekerjaan atau tugas yang kita miliki. Nah, ini menciptakan keseimbangan yang sehat antara kerjasama, mohon maaf, antara bekerja dan bermain. Kita dapat mendukung kesejahteraan pribadi kita. Nah, sekian yang dapat saya paparkan dari keempat pertanyaan atau keempat materi tadi. Baik, saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.